Hi gengs, it's me Mona Lisa. Welcome back to my channel. Hari ini aku mau bahas produk foundation yang baru aku cobain. Ini sebenarnya nggak terlalu hype sih, tapi menurut aku bagus. Jadi I have to tell you guys how awesome this foundation is. Jadi ini salah satu brand yang lagi hype di Korea, namanya Luna. Dia itu sih terkenal katanya karena concealernya, dan dia dinobatin sebagai best concealer di Olive Young selama 4 tahun berturut-turut. Gila nggak sih sampai 4 tahun katanya. Cuman hari ini aku mau cobain foundationnya karena dia itu baru launching packaging baru, tapi formulanya sih tetap sama. Cuma karena aku belum pernah coba dan aku penasaran banget sama produk ini, jadi aku mau bahas hari ini. Secara concealer aja bagus, jadi harusnya foundation nggak terlalu jauh beda ya. Oh ya, by the way, ini foundation aku beli sendiri, pakai duit aku sendiri. Jadi ini nggak endorse, so totally honest review. Dan hari ini juga akan ada wear test. So buat yang mau tahu lebih lanjut, keep on watching. So guys, ini udah kembali botak mukaku. Aku bakal mulai bahas dari packaging dulu. Dan di dalamnya itu dia botol kaca. Dan lumayan berat ya. Terus dia diambilnya tuh kayak pakai pump gitu. BTW ini bukan Eros pump ya. And then kalau dari packaging sih, komen aku mungkin ini lebih ke arah masukan aja sih. Siapa tahu kan ada orang dari brand Lunanya yang nonton. Di dusnya sih ada tulisan sih nama shades aku 17 Ivory. Cuman di botolnya aku nggak bisa nemuin sih ada tulisan in alfabet ya. Tulisan 17 Ivory itu nggak ada. Mungkin di sini ada tulisan 17, tapi aku nggak tahu ini Ivory atau bukan karena ini dalam Hangul dan aku nggak bisa baca Hangul. So ini masukan aja sih buat brandnya. Mungkin bisa ditambahin nama shadesnya in alfabet ditulis di botolnya, karena kan nggak semua orang suka nyimpen dusnya ya. BTW dia itu isinya 30 ml dan harganya 420.000 normalnya. Tapi aku beli ini tuh kalau nggak salah pas kena diskon 30, sekitar 30-40%, dan mereka itu sering banget diskon guys. Jadi buat kalian yang ngerasa foundation ini kemahalan, tungguin aja diskonnya, gak lama kok, mereka sering banget diskon. Untuk ingredientnya, dia itu mengandung SPF 35 PA++, terus dia juga ada asam amino, dan dia ada teknologi water wrapping system. Ini tuh katanya bisa ngebantu banget buat ngurangin transfer kalau dipakai di bawah masker. Terus juga ngebantu juga supaya si foundation tuh pas dipakai nggak berasa terlalu berat di muka. Dan dia juga mengandung lift complex, dan katanya ini bisa ngebantu buat oil control, sama bisa juga ngebantu buat jaga kelembapan. Kalau dari cleanse sih finish dia itu semi matte, dan katanya ini cocok dipakai buat orang yang kulit normal tuh oily skin. Plus dia juga bisa tahan lama sampai 48 jam katanya. Nanti kita tes ya apakah gimmick atau enggak. Kebetulan nanti aku juga bakal ada keluar dan aku bakal ada pergi-pergi ke tempat outdoor, jadi biar lebih mantap lagi nih wear testnya. Oke, so sebelum cobain foundationnya aku mau info dulu keadaan kulit aku itu. Aku oily, sensitive skin, dan juga acne prone. That's why aku banyak bekas-bekas jerawat dan udah jadi dry patch. Bahkan beberapa ada yang sampai jadi PIA dan PIH. Pori-poriku juga besar banget karena aku itu oily skin, terutama di area sini. Dan kulit mukaku juga cenderung lebih merah daripada badan. Tapi kulit area U-zoneku, terutama sih area yang dagu sini, itu cenderung lebih kering dari area lain. Bahkan kadang-kadang bisa sampai ngelepas kalau dia bener-bener lagi kering banget. And hari ini aku cuma basic skincare, cuma face wash, toner, moisturizer, and sunscreen paling, and that's it. Jadi aku sama sekali nggak pakai primer ya. Sebelum wear test aku mau tunjukin dulu shades aku ini 17 Ivory. Kalau dari infonya sih ini lebih ke arah buat light skin dengan cool undertone. Tapi take notes ya, produk complexion Korea biasanya satu shades lebih terang daripada shades lokal. Tuh ya kan, bener agak lebih terang. Oke, ini kita langsung cobain aja ke muka. Aku bakal apply pakai puff dulu buat lihat coverage dia sesheer apa kalau aku pakai puff. Ini satu pump buat setengah muka ya, by the way. So far sih ya, aku ngerasa pas di tap-tap tuh dia langsung kayak masuk aja sih, ngeresep sama kulit, nggak yang geser-geser lari-lari gitu. Jadi kayak gampang gitu diratainnya, geser ke sebelahnya juga gampang. So far sih aku ngerasa dia super smooth banget feelsnya. Kayak nggak ada yang ngegumpul atau ngeklampi gitu loh sejauh ini. Kalau dari teksturnya sih feelsnya dia itu liquid tapi yang agak kental. Berasa banget sih dia emang ada formula hydratingnya. Di muka sih aku ngerasa ini ringan. Apalagi buat ukuran foundation ini bener-bener lightweight banget. Walaupun ini hitungannya foundation semi matte ya. Biasanya foundation semi matte itu rasanya pasti cenderung lebih berat daripada foundation yang glowy. Cuman ini aku ngerasa sih bener-bener ringan banget sih sumpah. Kayak ini aku udah selesai blend setengah muka. Buat coverage sih kalau dari aku sejauh ini kayaknya lebih ke arah medium coverage ya. Tapi ini kan aku masih pakai puff. Of course coveragenya bakal lebih turun daripada kalau pakai brush. Buat cover acne sama redness menurut aku ini oke lah. Cuma memang beberapa spot masih kelihatan karena ini memang jerawatnya bener-bener merah banget. Buat bagian yang ada dry patch menurut aku ini agak sedikit flaky sih, tapi sedikit banget. Kalian harus lihat bener-bener dari dekat baru kelihatan. Kalau enggak sih menurut aku aman-aman aja ya. Dry patch of course nggak terlalu ke cover. Terus yang aku suka lagi ini kan aku udah biarin dia ngeset.
kulitnya tuh berasa sih kayak velvety, powdery gitu, tapi nggak yang kering-kering banget. Cuma memang secara shades ini agak sedikit keterangan dari kulit asliku, tapi it's okay, bisa diakalin nanti. Oke, sekarang aku bakal apply satu lagi pakai brush. Bakal aku bandingin coveragenya sebeda apa. Sama sih feelsnya kalau aku pakai brush, aku ngerasa dia tuh sekali aku swipe langsung yang kayak nyerap gitu loh ke kulit. Dia sejauh ini nggak ada kayak ngebentuk garis-garis kuasa gitu. Kayak ini udah ke blend sisi yang pakai brush, kelihatan nggak sih bedanya? Aku sih ngerasanya coverage yang pakai brush of course ya lebih tinggi daripada yang pakai puff. Dan sama aku masih ngerasa dia lebih ke medium coverage. Sedangkan buat kemerahan sih menurut aku ini udah lumayan oke ya dibanding yang pakai puff tuh. Cuma perlu tambah beberapa spot concealer aja. Terus kalau buat ngeblur pori-pori menurut aku ini oke banget sih. Bener-bener jadi smooth banget gitu loh. Cuma kalau mau dibandingin sih aku ngerasanya area yang aku blend pakai brush itu pori-porinya jauh lebih smooth daripada aku blend pakai puff. Untuk area yang ada dry patch menurut aku ini juga jauh lebih smooth yang pakai brush daripada yang pakai puff sih. Tapi so far ya guys, area yang ada flaky-flaky-nya itu mulai kelihatan sih. Di area bawah hidung sini dia agak sedikit flaky. And then ini aku mau cobain sih, aku mau build up. Oke gengs, confirm ini bisa di build up. Menurut aku nggak jadi kelihatan cakey sih. Terus saya pas di build up aku ngerasa sih bagian yang ada dari patch tadi di area-area sini itu malah jadi lebih smooth gitu loh habis aku tambahin. Buat bagian under eye mungkin memang masih kelihatan sedikit agak abu-abu. Ini perlu ditambahin concealer sih, tapi ya udah lumayan oke lah ini buat hitungan gak dibantu concealer. Terus pas aku build up tadi juga menurut aku sih pas aku blend dia tuh nggak ada yang kayak ngegumpel-ngegumpel gitu atau malah jadi lari-lari. Even buat daerah muka yang menurutku paling oily di bagian pipi sini dia nggak jadi ngegumpel atau ngekelamping gitu loh. Buat area under eye juga menurut aku nggak ada yang creasing, tapi tetap yang aku suka dari dia tuh dia kalau udah kering udah ngeset mau aku gini-giniin kayak apa juga tuh aman loh, nggak geser. Guys, tadi aku lupa bilang ini ada swatch yang udah aku biarin oxidize di tangan, dan ini aku mau tunjukin dia kalau oxidize segini. Lumayan dia kelihatan oksidasinya. Shade-nya turun sih of course, tapi nggak yang turun jauh banget. Menurutku ini masih di batas yang bisa ditoleransi banget lah. Oke guys, sekarang aku bakal selesaiin dulu makeup aku. Sekarang aku bakal tambahin lagi layering buat sisi yang kanan, karena obviously ini masih kelihatan jerawat-jerawatnya. So jangan kemana-mana dulu karena aku bakal balik lagi nanti. Hai guys, I'm back. Ini udah selesai full makeup, lumayan banyak sih yang aku tambahin, tapi aku nggak nambahin concealer atau setting spray atau setting powder sama sekali ya. Jadi complexion bener-bener dia sendiri si foundationnya. Terus sama dari tadi aku makeup sih, aku ngerasa waktu aku brush dan lain-lain itu foundationnya lumayan pakem banget sih. Dia nggak geser sama sekali, nggak longsor, masih aman banget ya. So far complexionnya sih juara banget. So sekarang aku bakal mulai wear test. Sekarang itu sekitar jam 1 lewat. Aku bakal lumayan lama juga sih wear test hari ini dan bakal aku bawa ke keadaan outdoor. Oke, so nanti aku bakal balik lagi buat kasih tahu hasil wear test saya. Jadi buat yang mau tahu, stay tune. Guys, I'm back. Sekarang itu udah jam setengah 9, hampir jam 9 bahkan. So far sih coverage masih ya oke lah ya, so-so. Karena mukaku oily dan aku pakai hari ini kayaknya hampir 8 jam deh. Jadinya dia lumayan sih berminyak banget mukaku. Nah, kelihatan ya berminyak banget, ini udah percis kilang minyak. So far sih buat coverage masih oke, masih on. Cuman untuk di area jerawat yang udah kering itu memang dia agak luntur sih, lumayan kelihatan sekarang. Jadi kayaknya gripping dia tuh kurang ya kalau buat di bagian yang kering. Terus di area hidung bagian sini itu memang paling oily. Aneh sih, di sini tuh oily banget, tapi di bagian bawah batang hidung sini dia kering kondisinya, jadi agak sedikit flaky ngelupas gitu. So far sih di area yang oily aku nggak lihat dia terlalu longsor sih, cuman jadinya lumayan cakey sih, kayak agak-agak ngegumpal gitu di beberapa spot. Terus di batang hidungnya udah lumayan longsor sih. Di area dagu sini dia jadinya patchy gitu. Dan tadi waktu awal-awal aku pakai kan under eye-nya itu masih aman ya, belum creasing. Sekarang ini dia udah lumayan sih kelihatan kayak under eye-nya tuh kering banget dan lumayan creasing. Tapi kalau buat blur pori-pori sih menurut aku nih masih lumayan blur sih, masih lumayan smooth. Dan hari ini kan aku pergi ya, jadi seharian aku pakai masker. Yang transfer sih sebenarnya nggak banyak sih, cenderung dikit ya, paling banyak di area hidung sini. Makanya ini udah mulai hilang kan di batang hidungnya longsor. Conclusionnya kalau dari aku sih, maybe kalau dari aku nggak terlalu rekomen ini buat dipakai seharian ya, terutama kalau kalian tuh mukanya banyak jerawat, apalagi yang jerawatnya sampai dry patch. Menurut aku ini lumayan kelihatan sih patchy-nya. Tapi kalau seandainya kalian pakai foundation ini cuma untuk acara sejam 2 jam mungkin masih aman sih. Kalau ini kan aku pakai sampai 8 jam ya, dan sempat aku bawa ke outdoor juga, jadi memang agak ekstrim wear test hari ini. Tapi untuk harga 420.000 dan aku beli ini kan diskon jadi cuma 200.000, menurut aku sih B aja sih, nggak yang terlalu not recommend tapi nggak yang terlalu recommend banget. So kalau dari aku
segitu aja sih untuk review kali ini. Hope you guys like it. Jangan lupa klik subscribe and hit the like button seperti biasa kalau kalian suka. Also follow me on Instagram @mimonalisa pakai double N. And I'll see you guys on the next video. Bye bye. Stay high for the most of time.